Anggaran DPR RI untuk mengganti dan memperbaiki sejumlah fasilitas di gedung DPR RI hingga rumah dinas anggota dewan menuai polemik. Pasalnya, anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN itu nilainya dianggap cukup fantastis di tengah ekonomi Indonesia yang belum stabil. Berdasarkan situs layanan pengadaan secara elektronik LPSE DPR, anggaran penggantian gorden untuk rumah dinas anggota dewan mencapai 48,7 miliar rupiah. Sementara pengaspalan jalan di komplek DPR RI anggaran yang digelontorkan sebesar 11 miliar rupiah. Tidak hanya itu, berdasarkan situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, DPR RI juga menganggarkan penggantian alat pendingin ruangan atau AC dan pengembangan sarana olahraga yang masing-masing bernilai 3,03 miliar rupiah dan 3,50 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, semua anggaran telah diperhitungkan sejak lama, termasuk anggaran untuk penggantian gordeng yang sudah diajukan sejak 13 tahun lalu. Anggaran tersebut pun diperuntukkan untuk 505 rumah dan setiap rumah mendapatkan 90 juta rupiah. Tim TV One mengabarkan. Itu terakhir ada pergantian sebagian di tahun 2009. Sudah sekitar 12-13 tahun yang lalu. Nah, Kesekjenan tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan dimaksud karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah. Untuk keamanan kenyamanan anggota dewan terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi dan itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar 80 juta sekian dengan pajak sekitar 90 jutaan. Jadi ada berbagai macam pertanyaan yang kemudian ditanyakan banyak orang ya, Bay. Urgensinya apa sih kok sampai penganggaran ini 48,7 miliar rupiah? Ya, meskipun tadi udah dijelaskan oleh Kesekjenan DPR RI ya, katanya udah terakhir diganti kan 12 sampai 13 tahun yang lalu. 2015 berarti ya? Iya, kondisinya sudah tidak layak begitu. Itu juga termasuk soal gorden dan juga AC gitu untuk keamanan dan kenyamanan anggota dewan. Tapi masih banyak juga, betul apa yang sampaikan Vita tadi, banyak yang mempertanyakan itu. Anggarannya gede banget ya gitu. Apakah momentumnya tepat begitu saat ini gitu. Nah, kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan bergabung di telepon interaktif seperti nomor telepon yang tertera di televisi saat ini. Jadi Anda bisa menyampaikan pendapat atau juga nanti mungkin bertanya pada para narasumber kami pagi hari ini. Jadi kita hadirkanlah ya berbagai macam pandangan atau perspektif berkaitan dengan isu anggaran 48,7 miliar rupiah ini. Tapi kita juga hadirkan beberapa orang narasumber kita pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ini ada Bang Lusius Karus, peneliti Formapi, dan nanti juga akan bergabung bersama kami ada Bang Agung Budi Laksono dari Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Saya mau ke Bang Lusius dulu. Bang Lusius, kalau melihat kemarin pernyataan yang disampaikan oleh pihak DPR RI ada 48,7 miliar rupiah yang dianggarkan ya untuk pengadaan gorden ini, gimana tanggapan Anda? Ya, saya kira sih Sekjen tidak memberitahukan kemarin ya urgensi apa yang membuat anggaran untuk pembelian gorden ini harus masuk dalam tahun anggaran 2022 ya. Dia hanya mengatakan bahwa sudah sekitar 12 atau 13 tahun terakhir gorden DPR di Rumah Kalibata itu belum pernah diganti ya, dan tadi juga dijelaskan bahwa anggota membeli sendiri gordennya sehingga banyak yang kemudian bisa diintip dari luar ya. Nah kan soalnya itu kan rumah DPR di Kalibata itu sejauh ini banyak yang tidak ditempati oleh anggota DPR sendiri ya, sehingga pengadaan gorden untuk 505 rumah di Kalibata itu tentu saja
tidak tepat sasaran jika kemudian Sekjen tidak memastikan rumah-rumah dinas itu ditempati oleh anggota. Kalau ditempati oleh staf atau oleh kerabat anggota DPR sendiri, lalu apa pentingnya rumah-rumah itu kemudian difasilitasi dengan gorden yang begitu mahal, ya. Dan juga anggaran 48 miliar untuk pembelian gorden itu per satu rumah itu sekitar 90 juta. Banyak yang mengatakan kemudian harga itu terlalu tinggi untuk ukuran rumah dinas DPR, ya. Maksimal orang mengatakan 25 juta sampai 30 juta. Apalagi Sekjen mengatakan gorden ini harus dibeli dari produk dalam negeri. Jadi mestinya harga itu bisa ditekan, ya. Dan yang ketiga saya kira pilihan waktu, gitu ya. Kita tahu betul dan saya kira DPR mestinya paling tahu bahwa tahun 2022 ini kita masih terus berhadapan dengan situasi pandemi dan juga dampaknya. Sesuatu yang kemudian membuat siapapun harus berpikir ulang untuk mengeluarkan anggaran demi fasilitas-fasilitas mewah, ya, demi fasilitas luar biasa. Sehingga pilihan DPR kemudian untuk memilih tahun 2022 untuk mengadakan gorden, saya kira bukan pilihan tepat, bukan pilihan yang layak bagi wakil rakyat, ya. Gitu. Oke, Bang Lusius, tadi saya mencatat soal itu di rumah dinas yang ditinggali tidak oleh anggota dewannya tapi oleh stafnya, begitu ya. Nah, temuan Anda mungkin juga Anda punya data gitu. Apakah itu menjadi dominan begitu? Apakah dari 505 tersebut mungkin di atas 50% gitu justru ditinggali oleh stafnya atau gimana? Saya kira sih sekitar 50% mungkin rumah dinas anggota DPR di Kalibata itu tidak ditempati oleh anggota DPR sendiri. Makanya saya kira penting bagi Sekjen untuk mengklarifikasi gitu atau mengkonfirmasi seberapa kemudian rumah dinas DPR di Kalibata itu ditempati oleh anggota DPR sendiri. Banyak informasi yang mengatakan hanya sebagian kecil rumah dinas di Kalibata itu ditempati oleh anggota DPR. Jadi pemberian fasilitas yang mahal gitu ya, termasuk gorden ini saya kira perlu dipertimbangkan lagi jika data menunjukkan bahwa ada sebagian besar rumah justru tidak ditempati oleh anggota, gitu ya. Jadi nah, kalau soal fasilitas gitu nanti bukankah sebagai pejabat dan penyelenggara negara juga memang ada hak begitu di situ mendapatkan fasilitas tertentu gitu, Bang Lusius ya. Salah satunya tadi kalau dari kesekjenan bilangnya sudah tidak nyaman, buat kenyamanan juga keamanan gitu. Itu kan juga mungkin harus jadi concern juga tertentu di situ, Bang Lusius. saya kira sih memang penting, tapi apakah fasilitas itu harus selalu mewah, harus selalu mahal? Saya kira sebagai pejabat juga dia punya tanggung jawab, bukan cuma hak orang, dia punya tanggung jawab moral untuk kemudian mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendesak. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada kebutuhan terkait dengan penanganan pandemi dan juga dampaknya yang lebih mendesak dan yang lebih mestinya menjadi perhatian DPR, sehingga alokasi anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak untuk DPR sendiri mestinya bisa dinomorduakan, ya. Oke, tadi itu ada soal fasilitas dan lain sebagainya gitu. Yang menjadi sorotan gitu, salah satunya kan bukan jadi sorotan, yang menjadi argumentasi karena memang sudah ada permintaan dari anggota dewan. Ya, artinya memang sudah ada permintaan dari anggota dewan, kemudian baru teralokasikan saat ini. Kalau misalnya argumentasinya gini, memang sudah dialokasikan sekarang gitu, mau bagaimanapun dialokasikan, jadi tinggal dalam tahap verifikasi vendor, lagi pemilihan vendor dan lain sebagainya. Kalau argumen itu yang dikeluarkan gimana, Bang Lusius? Ya, saya kira tidak semua permintaan kan harus dipenuhi oleh Sekretariat Jenderal, dan lagi pula saya kira perlu diklarifikasi lagi gitu ya, apa benar anggota DPR memang sejak lama sudah meminta fasilitas gorden ini gitu ya. Karena sulit untuk kemudian memahami bagaimana prosedur anggota DPR itu meminta gorden itu pada Sekjen gitu ya. Kita tahu betul DPR yang melakukan proses pembahasan anggaran, dan anggaran terkait dengan internal DPR, kebutuhan itu memang dibicarakan di BURT. Ya, jadi baik kita mendengar dari BURT nanti seperti apa sih duduk soalnya di DPR, apakah betul bahwa permintaan gorden ini muncul dari anggota DPR, atau sebenarnya ini memang dilihat sudah waktunya untuk diganti, dan Sekjen melihat
itu kemudian menganggarkannya di tahun 2022. Jadi perlu saya kira cross check anggota DPR soal permintaan ini. Oke, Oke, baik. baik. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Pak Agung. Pak Agung, bisa mendengar suara kami? Ya, nggak Zoom ya? Pak Agung. Suara aja ya? Halo? Selamat pagi, Pak Agung. Pagi Mbak, pagi. Iya. Pak Agung, langsung saja tadi Bang Lusius mengatakan bahwa anggaran 48,7 miliar rupiah ini tidak tepat sasaran, terlalu besar anggarannya, bahkan untuk pengadaan gorden. Kalau tanggapan Pak Agung bagaimana, Pak? Ya begini ya, jadi setiap penganggaran di kementerian dan lembaga itu tidak bisa seenaknya, itu catatannya, ya kan? Pasti di dalam penganggaran itu sudah melihat nilai kewajaran, ya. Jadi kalau prosesnya itu ada kebutuhan, kemudian direncanakan, kemudian diajukan dan masuk kepada proses lelang, ya. Nah, di sini juga harus dilihat bahwa barang atau gorden itu adalah termasuk barang milik negara, ya. Artinya barang itu dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Artinya kembali lagi yang namanya barang milik negara itu juga harus dirawat. Kalau rusak diperbaiki, kalau sudah tidak mungkin lagi digunakan ya harus diganti. Nah, mengenai nilai kewajaran tentunya pihak kesekjenan sudah memperhitungkan ini. Ya. Andai kata ini yang menjadi persoalan mengapa nilainya menjadi fantastis begitu ya, katakanlah begitu, sampai 48,7, kalau memang masyarakat atau Bang Lusius harus ragu-ragu dengan nilai itu kan bisa kita review melalui BPKP apakah angka itu wajar atau tidak. Jadi setiap proses pengadaan di DPR itu tidak seenaknya dan sudah juga diawasi. Di sana juga ada pasti BPK juga menyoroti juga. Seperti itu Mbak. Jadi kalau itu persoalannya ya saya kira kita kembalikan saja kepada mekanisme pengadaan barang yang ada begitu. Oke. Baik. Pak Agung, Bang Lusius, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangannya, ngobrol-ngobrolnya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.